Dari Komplek Perwakilan BKKBN Sumatera Barat, Genre Radio 107,9 FM, Keluarga Sehat Sejahtera. Selamat pagi keluarga Genre. Hari ini kita bakal ada dialog keluarga Indonesia Tersenyum edisi 24 Agustus 2020 ya. Sebelumnya Dila pengen ngucapin selamat pagi dan selamat bergabung untuk radio afiliasi kita. Ada Radio Taratak FM dengan pendengar Taratak FM di Kabupaten 50 Kota. Ada Radio Total FM dengan pendengar setia total di Kabupaten 50 Kota. Ada Dharma FM dengan mitra Dharma nih di Damas Raya. Selanjutnya ada Gesa FM di Kota Bukit Tinggi. Ada Agro FM dengan mitra Agro di Kabupaten Agam. Ada Favorit FM di Sijunjung. Dan selamat pagi untuk Radio Surya FM di Pasaman Barat. Selamat pagi juga untuk pendengar Spasi di Spasi FM Pasaman Timur. Ada Arif FM di Payakumbuh. Dan terakhir ada MFM dengan Donsana Minang di Sijunjung. Nah keluarga Genre, ngomongin soal perencanaan kehidupan berkeluarga nih. Kehidupan berkeluarga adalah sebuah impian ya bagi kebanyakan orang, karena sebagai impian dalam hidup berkeluarga ini merupakan hidup yang harusnya direncanakan. Maka yang menjadi fokus pada keluarga berencana adalah pencapaian hidup dalam sebuah keluarga. Keluarga Genre, pagi hari ini kita bakal membahas seputar perencanaan kehidupan berkeluarga dan harapan untuk masa depan anak. Bersama narasumber kita yang luar biasa, punya segudang ilmu seputar dunia keluarga dan juga parenting. Let me introduce narasumber kita pagi ini, ada Coach Hasbi di sini. Selamat pagi Coach. Pagi Dila, pagi keluarga Genre. Apa kabar Dila? Baik, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Coach di pagi hari ini? Alhamdulillah baik, seger. Cuaca di luar cerah. Mudah-mudahan keluarga Genre semua juga dalam keadaan bahagia. Dengan cuaca yang cerah ini, mudah-mudahan kita juga semangat dalam beraktivitas pada hari ini. Iya, benar banget. Dan Coach Hasbi ini adalah seorang konsultan parenting ya Coach, dan terapi keluarga. Selain itu beliau juga merupakan founder nih dari Hasbi Parenting Institute. Nah, keluarga Genre, di pagi hari ini jangan lewatkan dialog kita. Dan buat keluarga Genre yang pengen atau punya pertanyaan, boleh banget nih drop questionnya di WhatsApp kita ya di 0822 8566 5525. Nanti bakal dijawab sama Coach satu persatu nih. Nah Coach, selama era new normal ini Coach, yes. Bagaimana kesibukan Coach di hari-hari ini? Apakah semakin sibuk atau mulai santai sedikit? Gimana nih Coach? Baik Dila, keluarga Genre, musim pandemi, kok musim ya? Mudah-mudahan bukan musim. Masa pandemi ini adalah masa kita untuk berdiam diri sejenak di rumah, untuk kemudian lebih berfokus kepada keluarga, dan ternyata kemudian kita menemukan banyak aktivitas yang bisa kita lakukan di rumah saja. Kami sekarang sedang mengembangkan sebuah project. Itu untuk ketahanan pangan. Kita menyiapkan namanya budidaya ikan dalam ember, budik damber. Dan sudah berapa kali kita menikmati hasil dari ikan yang kita pelihara sendiri. Dan juga ada sayur-sayuran, kita punya hidroponik. Ternyata stay at home pandemi ini ada sesuatu kenikmatan tersendiri. Walaupun memang ada kerinduan untuk beraktivitas normal seperti sebelumnya, tapi apapun kondisi yang kita hadapi saat ini, keluarga Genre kita harus tetap optimis dan produktif, seperti itu Dila. Iya benar banget nih Coach, dan tetap semangat pastinya ya Coach ya. Yes. Jaga selalu kesehatan. Oke Coach, hari ini di Dialog Keluarga Indonesia Tersenyum ini kita ingin mengangkat tema tentang perencanaan kehidupan berkeluarga nih Coach, dan juga harapan terhadap masa depan anak. Yes. Nah Coach, sebenarnya apa sih Coach yang dimaksud dengan perencanaan kehidupan berkeluarga ini? Wow, ini sesuatu yang sebenarnya sangat besar, sesuatunya sebenarnya sangat, bahkan boleh dikatakan bisa merubah suatu negara ya. Karena suatu negara pondasinya adalah keluarga. Ketika suatu keluarga tidak ada perencanaan, maka sangat boleh jadi negara itu bisa akan menjadi mengalami kondisi yang tidak baik. Maka perencanaan hidup berkeluarga adalah sesuatu yang sangat fundamental dan semua orang harus memikirkannya. Secara biologis hampir setiap orang dapat menjadi orang tua memang, tapi hanya orang-orang yang merencanakan hidup berkeluarga lah yang akan menikmati perannya masing-masing dalam keluarga. Karena keluarga itu sendiri nanti ibarat sebuah pelayaran, akan bertemu banyak sekali badai, rintangan, angin topan, ombak besar, ada batu karang yang menghadang, dan kondisi-kondisi tertentu yang kalau tidak direncanakan maka kemudian jangankan angin besar, jangankan topan badai, riak kecil pun bisa membuat kapal tersebut tenggelam. Betul. Maka keluarga Genre, karena ini sebuah
pelayaran yang kita tidak tahu ujungnya di mana, maka perlu direncanakan. Sebuah kapal harus punya destinasi yang jelas, tujuannya kemana, arahnya kemana. Kemudian ketika mau belayar, apa sih perlengkapan yang harus kita siapkan? Seperti apa sih awak kapal, dengan kondisi kapal yang demikian sebesar apa yang kita punya, kemudian tujuannya mau kemana. Kemudian kita baca situasi angin segala macam, kita tahu di laut ada apa, maka kita menyiapkan banyak hal. Nah, seperti itulah keluarga, kita menyiapkan banyak hal, mulai dari kemungkinan tantangan-tantangan, mulai kemudian nanti ada perubahan dalam usia seiring waktu, kemudian ada perubahan-perubahan tertentu dari fisik, ada perubahan-perubahan tertentu dari sisi ekonomi, ada perubahan-perubahan tertentu dari segala macam. Nah, maka kita perlu persiapkan. Kita perlu siapkan nanti kondisi-kondisi yang sebenarnya kita sudah tahu. Nah, hanya saja banyak orang yang tidak siap mengantisipasinya. Karena itu kemudian hampir semua orang secara biologis bisa menjadi orang tua, tapi hanya orang-orang yang merencanakan bisa menikmati perannya sebagai orang tua kah, sebagai ayah kah, sebagai ibu kah, dan seterusnya. Seperti itu, Dila. Benar banget ya, Coach. Dan pastinya setiap tahap kehidupan itu harus ada yang namanya perencanaan ya, Coach. Yes, exactly. Nah, ini Coach, apa aja sih Coach yang harusnya nih, atau tahapan apa dalam perencanaan hidup berkeluarga yang harus kita persiapkan sebelum berkeluarga atau pasca berkeluarga, Coach? Baik, terima kasih Dila. Keluarga Genre beberapa waktu yang lalu saya iseng-iseng berhadiah, bikin semacam bukan kuis, kuesioner buat ke mahasiswa. Saya kebetulan juga adalah dosen sebuah perguruan tinggi. Saya menyebar kuesioner ke mahasiswa, ada 3 atau 4 kelas waktu itu, jadi yang ikut sekitar 160 lebih, 4 atau 5 kelas, 150-an mahasiswa. Pertanyaannya adalah, apakah kalian pada usia berapa kalian ingin menikah? Ya, ingin tahu itu. Jadi intinya ingin tahu apakah mereka punya planning, gitu kan? Ternyata sebagian menjawab ya ada planning, sebagian besar ada planningnya. Ini kabar baik, ternyata mahasiswa memikirkan untuk menikah. Tapi yang mencemaskan adalah bukan mencemaskan, sesuatu yang mengejutkan, ada juga ternyata yang merencanakannya tuh menikahnya tuh di atas usia 30. Wah, 30 tahun ke atas. Aduh, ini tapi hanya berapa orang kayaknya ini pokoknya asal jawab atau mudah-mudahan asal jawab. Iya. Nah, pertanyaan Dila tadi, tahapan perencanaan itu seperti apa sih? Nah, yang pertama yang harus kita rencanakan adalah di usia berapa kita menikah. Betul. Nah, keluarga Genre mungkin di kota besar ini tidak menjadi sesuatu yang isu besar, karena kondisi di kota besar menuntut kemudian orang untuk memikirkan banyak hal lain sebelum berkeluarga. Tapi kalau kita masuk ke daerah-daerah teman-teman kita, keluarga kita yang ada di daerah, di pelosok atau di kampung-kampung, maka merencanakan usia pernikahan menjadi hal penting, ya. Kemarin ketika acara Duta Genre, ada salah satu peserta dari Pasaman kalau tidak salah yang mengatakan, bahkan ada temannya, ini Pasaman, ingat benar, dari Pasaman Timur, yang mengatakan ada temannya SMA udah nikah, tahu-tahu nikah SMA, usia SMA. Alasannya ya pengen nikah aja. Jadi ya mungkin direncanakannya pas SMA ya, tapi terlalu dini mungkin untuk menikah di usia SMA. Nah, maka tahapan pertamanya adalah merencanakan kapan menikah. Sebaiknya mungkin ada usia-usia tertentu di mana di saat itulah kondisi terbaik untuk menikah, ya. Ini yang pertama, merencanakan usia pernikahan. Kemudian merencanakan kelahiran. Nah, kelahiran anak pertama dan persiapan menjadi orang tua. Ini juga perlu direncanakan. Seperti tadi, kalau pelayaran tadi kita harus singgah atau mengambil penumpang, tambahan penumpang, ini sudah disiapkan oleh kapal tadi. Kalau kita mau naikin penumpang nih, menambah isi kapal, maka apa yang harus kita lakukan? Kapal yang samakah atau kapal yang berbeda harus kita siapkan? Artinya kapal kita ini diperkuat. Jangan sampai kemudian anak kita lahir tanpa perencanaan, pakai ilmu tahu-tahu anaknya lahir, tahu-tahu anaknya sekolah, tahu-tahu anaknya pakai ilmu tahu ya. Nah,
Maka harus diilmui, harus direncanakan anak pertama, dan kita pun kemudian ketika kondisi oke, anak saya mau lahir, maka kita sudah mindset kita sudah berubah, tidak lagi sebagai remaja lepas atau pemuda lepas, tapi atau bahkan mindset kita masih seperti anaknya orang lain, maka mindset kita berubah, kita adalah orang tua dari anak kita. Nah, ini persiapan kedua, ini harus direncanakan anak pertama lahir. Termasuk juga propertinya, alat-alat ya. Keperluan anak lahir tersebut apa? Jangan-jangan tiba-tiba anak kita lahir belum ada pakaian bayinya, seterusnya. Betul. Tapi insya Allah kalau kita lihat ini banyak yang sudah ready. Kecuali mereka-mereka yang memang ya menikahnya juga dadakan, tahu berapa bulan kemudian sudah lahir anak. Ini kita tidak inginkan seperti itu. Kemudian yang berikutnya yang perlu direncanakan adalah dan ini juga suatu hal yang sangat-sangat penting bagi kita keluarga Genre. Kita perlu menyiapkan yang namanya tunggu dulu, ini ada yang hilang dia. Bentar. Kita juga perlu merencanakan kapan usia terakhir kita melahirkan. Oke. Anak pertama dan usia terakhir kita melahirkan, karena sangat dianjurkan dari sisi kesehatan ada usia-usia tertentu di mana kita tidak berisiko untuk melahirkan lagi. Termasuk juga risiko-risiko kesehatan, kondisi fisik dan seterusnya. Ini juga direncanakan, jangan sampai kemudian keasikan lupa, gitu kan? Iya, Atau betul. kelupaan lalu ngejar setoran, ya. Belum punya anak. Nah, berhenti melahirkan di usia berapa? Nih kalau dianjurkan oleh kesehatan di usia 35 tahun. Sehingga kemudian kita maksimal secara fisik, kita masih ready untuk bangun malam kah, atau kita harus memandikan anak kah, atau harus menggendong ini dan seterusnya. Yang juga direncanakan, itu yang ketiga. Yang keempat yang perlu direncanakan adalah bagaimana kita membina hubungan antar pasangan. Karena seperti tadi dikatakan, seiring waktu ada perubahan-perubahan di pasangan kita. Bahkan juga ada perubahan pada diri kita. Nah, sesuatu yang pasti itu adalah perubahan tadi. Betul. Ya. Perubahan dari sisi bentuk, perubahan dari sisi emosi, perubahan dari sisi tantangan-tantangan yang dihadapi. Iya, benar banget. Termasuk juga kemudian yang harus direncanakan adalah kondisi sosial. Nah, ini juga harus dipikirkan dan masuk dalam agenda antisipasi yang harus kita buat. Kemudian yang kelima, yang perlu direncanakan jarak kelahiran anak antara anak pertama dengan anak kedua. Jangan sampai kemudian Dempet ya, Coach. dempet dan kemudian kita tidak siap untuk itu. Iya, betul. Lalu selanjutnya yang juga harus direncanakan adalah bagaimana kita merawat dan mengasuh anak usia balita dengan memenuhi kebutuhan dasar mereka. Apakah kemudian ini ada pilihan, misalnya kan dia berkarir di kota, anaknya tinggal di kampung misalnya kan. Ini ada teman seperti itu. Oke. Istrinya cuti selama balita ini dan istrinya di kampung karena merasa kondisi di kota tidak kurang pas buat anaknya misalnya kan. Ini juga direncanakan, jangan tiba-tiba habis lahiran orang kampung udah di kampung aja, atau udah di kota aja, atau di tempat nenek ayahnya atau nenek ibunya, itu kan nggak rencana. Oke, dari awal sudah di planning. Oke, kami aja yang merawatnya, nenek yang datang ke sini kalau mau ikut terlibat dalam pengasuhan cucunya. Kan? Nah ini juga direncanakan keluarga Genre. Jangan sampai sekali lagi anak lahir kita tidak tahu mau ngapain, tahu-tahu ada nenek yang dari sisi pihak ayah mau ambil, ada nenek dari pihak ibu mau bawa juga, lah kita pun pengen juga merawatnya. Lalu yang terjadi adalah kemudian ketidakharmonisan. Awal dari ketidakharmonisan, mulai curiga ini, wah ini neneknya itu, ini kakeknya, seterusnya. Maka keluarga Genre sekali lagi, yuk kita rencanakan ini tahapan-tahapannya. Setidaknya yang dari awal sekarang sudah kita harus pikirkan. Buat yang sudah terlanjur, mungkin ada perencanaan-perencanaan yang masih bisa kita lakukan. Perencanaan misalnya perencanaan tentang menjarakkan kelahiran anak, atau menjarakkan memikirkan usia kelahiran terakhir kita, kapan terakhir kita melahirkan, seperti itu Dira. Nah Coach, tadi tuh Coach yang buat yang sudah terlanjur nih Coach, mungkin ya terlanjur menikah mungkin di usia dini, atau ada benturan-benturan atau ada masalah-masalah yang mereka hadapi pasca berkeluarga nih Coach. Kan itu ada beberapa tahapan perencanaan ya Coach. Nah ini bagaimana sih Coach sebagai mungkin ya pasangan muda yang memang sudah terlanjur menikah di usia dini, bagaimana menanggapinya nih Coach?
atau mengantisipasinya? Nah, baik Dila. Keluarga genre ini kondisi yang kita temui di lapangan memang ya menikah karena emosi atau menikah karena tuntutan-tuntutan tertentu. Betul banget. Sehingga mereka tidak ada persiapan. Nah, apa yang perlu dilakukan? Sekali lagi belum terlambat untuk memperbaiki. It's never too late to start something better ya. Oke. Kita memulai sesuatu yang lebih baik itu tidak pernah terlambat. Maka dari sekarang mulai ilmui lagi tentang kelahiran, ilmui lagi tentang anak, ilmui lagi tentang pengasuhan, ilmui lagi tentang bagaimana membangun keharmonisan dengan pasangan. Karena bagaimanapun keluarga genre seperti tadi keluarga itu ibarat kapal ya. Di tengah laut samudra akan bertemu dengan banyak sekali kondisi yang beberapa di antaranya bisa kita prediksi, tapi sebagiannya juga tidak terprediksikan. Maka cara terbaik untuk memprediksi masa depan adalah menyiapkannya dari sekarang. Betul. Cara terbaiknya seperti itu. Maka yang sudah terlanjur ilmu lagi. Nah, seperti itu Dila. Oke, Coach. Nah, Coach, berbicara soal perencanaan kehidupan keluarga nih, Coach. Sebelumnya Dila juga sudah lihat beberapa materi yang Coach sampaikan di Hasbi Parenting Institute. Kebetulan ada Instagramnya ya, Coach ya. Yes. Nah, di sana kita juga kenal yang namanya 8 fungsi keluarga, Coach. Yes. Nah, ini bagaimana nih, Coach, peran 8 fungsi keluarga ini dalam perencanaan kehidupan berkeluarga itu sendiri? Baik, Dila. Keluarga genre dimanapun berada, ini sangat erat kaitannya dengan perencanaan tadi. Ketika kita merencanakan, maka kita juga belajar apa yang bisa kita lakukan, peran apa yang kita bisa mainkan. Betul. Kembali ke kapal tadi, kenapa kapal sering diibaratkan? Karena saya nikahnya sama orang Riau. Waktu nikah kami dulu ada simbolisasi kapal. Okay. Benar-benar kapal kecil ya dibawa. Untuk mengingatkan itu, Coach. Nah, karena jadi asik menganalogikan keluarganya seperti kapal dalam waktu nikahan itu disimbolisasikan itu juga. Nah, ketika pelayaran kita menjadi tahu kapal ini mau kemana dan kemudian fungsi kita, peran kita apa di dalamnya. Dalam kapal tadi ngapain aja gitu kan. Maka ada 8 fungsi keluarga yang harus kita perhatikan, dan ini bagian penting dalam perencanaan kita di kehidupan kita berkeluarga. Perencanaan kita dalam pelayaran kita dalam kehidupan rumah tangga ini. Yang pertama, fungsi keluarga itu adalah keagamaan. Keagamaan ada erat kaitannya dengan spiritualitas. Bagaimanapun keluarga genre, hidup ini tidak hanya apa yang nampak, hidup ini apa yang kita tersentuh, tapi ada juga bagian-bagian yang tidak tersentuh, bahkan bagian yang tidak tersentuh tersebut, yang tidak nampak tersebut sangat menentukan prestasi pencapaian dari apa yang nampak. Itulah spiritualitas. Nah, spiritualitas itu dalam keluarga dirangkum dengan namanya agama. Di negara kita dirangkum namanya agama. Maka apapun agama kita, di keluarga kita lah di sana kita membangun sekolah, madrasah. Di keluarga itulah kemudian ada sekolah keagamaan ya. Jadi agama itu dalam keluarga pertama dipelajari. Maka sama-sama belajar. Setiap anggota keluarga belajar tentang agama. Apapun agama yang kita anut, pelajari agama yang kita anut tersebut. Kemudian fungsi keagamaan ini juga kita praktekkan agama tersebut. Nah, agama sebagai kontrol dari masing-masing pribadi kita. Maka praktekkan. Jangan sampai kemudian kita membangun keluarga di awalnya penuh dengan seremonial keagamaan, tapi di tengahnya nggak ada dihidupkan praktek-praktek keagamaan di dalamnya. Maka setelah pelajari, praktekkan. Ini peran fungsi keluarga berikutnya. Selanjutnya kemudian kalau kemudian sudah belajar, sudah praktekkan, masih kurang juga, panggil orang. Atau kalau kita merasa sudah kayaknya kita bisa berperan, maka ajarkan. Jadi agama itu dipelajari, dipraktekkan, dan diajarkan. Ini peran pertama dalam keluarga, untuk mengontrol semuanya. Yang kedua, cinta kasih. Nah, fungsi keluarga itu adalah untuk membangun cinta kasih. Sangat disayangkan kalau kemudian BKKBN sudah berkoar-koar kemana-mana, cuman kasus-kasus kekerasan, kasus-kasus narkoba masih terjadi di sekitar kita. Kenapa? Karena keluarga kita jangan-jangan kekeringan dalam cinta kasih ini. Padahal itu adalah salah satu fungsi sangat penting dalam keluarga, membangun cinta kasih, kepedulian, empati buat masing-masing anggota keluarga kita.
Ini yang kedua, fungsi kedua adalah bangun cinta kasih. Yang ketiga, ini yang sebagian orang hanya fokusnya ke sini, pokoknya berkeluarga punya anak. Padahal ada peran keagamaan, ada peran cinta kasih tadi. Jadi peran ketiga adalah reproduksi, memang untuk meneruskan keturunan dan seterusnya, atau meneruskan darah apanya ya, darah birunya kah, darah orange-nya kah, dan seterusnya. Itu dia. Yang keempat, nah ini juga fungsi keluarga juga yang sering jadi fokus utama ya, padahal ada yang lain-lain ya, ekonomi. Ya. Ini sering jadi apa ya coach? Jadi alasan juga ya coach ya, buat masyarakat. Ya, nah fungsi ekonomi, bagaimana kemudian dengan berkeluarga itu kita semakin mapan, kita kemudian tidak menjadi pribadi yang tidak bertanggung jawab atas kehidupan kita. Karena dengan fungsi ekonomi ini kemudian kita bekerja dengan giat, ada alasan kita untuk bekerja dengan giat, ada alasan kita untuk mencari kehidupan. Betul. Karena kalau sebelumnya masih single sendirian, kita udahlah cukup buat makan kita udah selesai. Tapi ketika ada keluarga, kita memikirkan kehidupan ekonomi mereka juga. Betul. Ini peran atau fungsi keluarga yang keempat. Yang berikutnya yang tidak kalah penting adalah fungsi keluarga itu adalah untuk sosialisasi dan pendidikan. Nah, ketika keluarga dan apalagi sekarang kondisi kita stay at home, ketika keluarga tidak siap untuk mendidik anak-anaknya, mengedukasi anak-anaknya, maka sebagian keluarga saat ini banyak yang mengeluh, waduh belajar di rumah, daring, kelasnya online dan segala macam. Ada yang kemudian abai, cuek, tidak peduli, pokoknya anak belajar oke, nggak belajar setelah. Nah, ini keluarga yang tidak memahami perannya sebagai fungsinya sebagai keluarga di sini. Maka keluarga genre ingat, kita perlu untuk mengedukasi anak-anak kita, mengedukasi keluarga kita. Ini adalah peran penting yang harus kita mainkan di tengah keluarga kita. Di samping sosialisasi ya, bersosialisasi, walaupun memang saat ini kita perlu social distancing, tapi tetap bukan berarti kita distancing tapi bukan berarti kita kemudian tidak ada bergaul sama sekali. Betul. Kita tetap bergaul, kita tetap bertemu, tetap bersosialisasi, tapi kita tetap menjaga jarak. Itu social distancing yang kita pahami. Bukan social distancing kemudian kita menghilang, pergi ke tengah hutan, masuk dalam gua, nggak berkomunikasi, nggak berhubungan dengan siapapun. Maka sosialisasi dan edukasi pendidikan adalah fungsi keluarga yang tidak kalah pentingnya. Mudah-mudahan yang menyimak program hari ini mulai sadar ternyata inilah fungsi keluarga, di keluarga yang memainkan. Selama ini di luar masa pandemi, mungkin kita merasa pendidikan itu adalah tugasnya sekolahan, tugasnya guru, tugasnya kampus. Nah, sekarang kita dibangunkan, disadarkan, hey, ternyata kitalah yang berperan ya. Kami ini sebelum berangkat tadi nyiapin anak dulu. Udah hidup belum? Udah kelas Zoom-nya udah mulai? Oke, baru jalan. Baru jalan nih coach. Siap-siapin anak dulu nih coach. Siapin anak dulu. Karena sekarang terasa benar-benar kita yang berperan ya. Betul. Sekolahan ada, cuman memfasilitasi juga. Cuman yang kitanya di keluarga kalau nggak siap bisa kacau ya. Ini fungsi kelima. Yang fungsi berikutnya juga penting adalah fungsi perlindungan. Nah, kenapa kita bangun rumah, kenapa kita bangun pagar, kenapa kita siapkan ini itu untuk melindungi. Maka fungsi keluarga adalah fungsi perlindungan. Jangan sampai kemudian kita berkeluarga cuman kita tidak peduli dengan keamanan kita. Sebenarnya ini panggilan alam, panggilan nature call ya, untuk melakukan perlindungan. Zaman dulu misalnya kan kita lihat secara fisik bangunan rumah nenek moyang kita itu kan panggung, itu kan dalam fungsinya adalah untuk perlindungan. Maka perlindungan ini fungsi dasar juga yang harus kita perhatikan. Jangan sampai kemudian sudah jelas misalnya kita berada di daerah yang rawan dengan bencana alam, lalu kita masih asik-asik saja, tenang-tenang saja membangun tanpa memperhatikan faktor-faktor yang keamanan.
Kemarin kebetulan saya jalan-jalan, bukan jalan-jalan sih, berekspedisi, berekspedisi kayak mendaki Gunung Talang, kan? Dalam rangka perayaan 17-an ya Coach ya. Nah di sana kita lihat kecilnya saja kan, kenapa kita bangun tenda itu kan? Iya, betul. Ini untuk perlindungan. Lalu kita juga perhatikan kemudian kenapa ada orang yang bangun tendanya justru di aliran air. Nah ini juga refleksi bagaimana keseharian masyarakat kita. Ada yang abai tentang pokoknya saya sudah bangun tenda, selesai. Mau kemudian tenda ini berada di aliran air, mau tenda saya ini kemudian ada yang di puncak juga, mau kemudian tenda saya ini di tempat saya bangun tenda ini ada angin badai, nggak masalah. Pokoknya saya sudah bangun tenda. Nah, ada orang yang keluarga itu hanya bahasa Minangnya palapeh tanyo. Nah, sudah buat rumah sudah, gitu kan? Tapi kemudian apakah rumahnya sudah memperhatikan fungsi ini atau belum? Banyak yang abai. Nah, maka keluarga genre yang menyimak program ini, yuk mari kita mainkan fungsi keluarga yang satu ini, yaitu fungsi perlindungan. Termasuk juga, nah ini juga yang di era modern ini, yang banyak orang kemudian terkaget-kaget, merasa sudah bangun rumah sudah selesai, atau kalau belum sanggup bangun rumah dia sudah menyewakan rumah, mengontrak rumah di tempat yang aman, di lingkungan yang aman. Tapi lupa sekarang perlindungan kita ternyata di zaman ini perlindungannya harus ekstra. Iya, benar banget. Ada serangan, ada badai yang tidak nampak, yaitu badai yang datang dari online. Nah, benar banget itu Coach. Maka saat ini juga ini sesuatu yang sering jadi pertanyaan, gimana cara anak saya ini main game terus, anak saya online terus dan seterusnya. Maka perlu juga kembali ke yang tadi, perencanaan kita bagaimana perlindungan kita juga ekstra, tidak hanya fisik tapi juga non fisik, tidak hanya daring, tidak hanya luring tapi juga daring, tidak hanya luar jaringan tapi juga dalam jaringan. Melindungi anak dari serangan-serangan yang tidak nampak, itu kan. Ini yang keenam ya. Yang ketujuh, fungsi keluarga itu yang tidak kalah pentingnya adalah sosial budaya. Nah, sosial budaya itu membuat kemudian kehidupan ini menjadi berasa, gitu kan? Ada rasanya, bukan tawar, gitu kan? Jangan sampai kemudian kehidupan keluarga kita menjadi tawar. Semuanya kaku dan tanpa basa-basi, tanpa sesuatu yang membuat kemudian kehidupan ini menjadi lebih menyenangkan. Nah, maka fungsi keluarga adalah membangun sosial budaya ini. Jangan sampai kemudian kita tidak mengenal budaya, kita tidak benar mengenal sosial budaya sekitar kita. Kita tidak punya keindahan-keindahan ekstra ya, kenikmatan lain, gitu kan. Basic saja, makan, minum, tidur, sholat dan seterusnya. Ternyata ada lain, misalnya kita berbudaya, membuat seni sesuatu, dan itu keluarga lah yang berperan di sana. Genre Radio 107,9 FM yang budaya yang berencana. Keluarga Genre Dila balik lagi di dialog Keluarga Indonesia Tersenyum kita hari ini, yang hari ini kita bahas tentang perencanaan kehidupan berkeluarga nih, dan juga perencanaan kehidupan masa depan anak. Dan Dila pengen ngucapin selamat bergabung juga untuk radio afiliasi kita ya, di beberapa radio di daerah-daerah di Sumatera Barat. Untuk Anda yang punya pertanyaan mengenai tema kita hari ini, boleh banget drop questionnya di WhatsApp kita di 082285665525, atau di Facebook kita di Genre Radio 107,9 FM. Masih bersama kita Coach Hasbi selaku narasumber kita hari ini. Bagaimana Coach? Masih sehat bugar Coach? Yes, segar. Masih bisa menghadapi pertanyaan-pertanyaan dari keluarga Genre nih Coach? Siap keluarga Genre, silakan ajukan pertanyaan, karena ini sesuatu yang dasar. Atau kalau nggak sempat nanya langsung, nanti silakan lihat di YouTube, drop questionnya di YouTube juga bisa. Karena punya akun YouTube ya Coach ya? Ada. Dan materi kita hari ini Keluarga Genre sudah di-share di YouTube Hasbi Parenting. YouTube-nya cari aja Hasbi Parenting, terus materi tentang perencanaan hidup berkeluarga.
Dan juga ada Instagramnya juga nih ya Coach. Ada Instagramnya, Happy Parenting Institute. Boleh banget nih Keluarga Genre follow dan lihat YouTube-nya. Nah, Keluarga Genre tadi kita sudah bahas tentang perencanaan keluarga nih Coach, dan juga beberapa tentang fungsi keluarga nih Coach. Selanjutnya nih Coach, kita juga kenal yang namanya berkaitan dengan perencanaan kehidupan keluarga. Ada istilah 1000 hari pertama kehidupan nih Coach. Yes. Nah, apa sih Coach pentingnya 1000 HPK ini untuk perencanaan keluarga juga nih Coach? Baik, Keluarga Genre ini sebuah terminologi yang mungkin asing bagi beberapa orang, tapi padahal ini sesuatu yang umum. Ada yang menyebutnya periode emas gitu kan. Nah, 1000 HPK, 1000 hari pertama kehidupan dimulai dari sejak, sebenarnya kalau mau ngikuti ajaran Nabi kita kan dimulai dari sebenarnya dari memilih. Atau kalau materi kita hari ini mulai dari perencanaan kapan mau menikah. Ketika kita merencanakan kapan mau menikah kan kita juga merencanakan dengan siapa menikah gitu loh. Kita sudah target nih siapa mau dinikahin. Gitu. Nah, maka 1000 hari pertama dimulai dihitung ketika seseorang sudah dinyatakan positif hamil. Karena 1000 hari dimulai dari kehamilan sampai selanjutnya dia berada kurang lebih 2 tahun. Maka ini adalah periode emas dan penting buat keluarga untuk memperhatikannya. Kalau boleh dikatakan ini sebuah kertas kosong, maka ini warna dasarnya mau kita bikin apa. Kalau warna dasarnya sudah lecek, butek, nggak jelas gitu kan, maka akan sulit kemudian untuk membentuk pola gambar yang lebih bagus sebetulnya. Maka kalau anyaman juga demikian. Kalau dari awal sudah nggak jelas mau jadi apa ini anyamannya ini ya, maka at the end kita akan sulit mau dibawa kemana ini, mau dijadikan polanya seperti apa, mau dibentuk jadi apa. Maka 1000 hari pertama ini penentu. 1000 hari pertama kehidupan ini adalah warna dasar yang kita siapkan. Nah, maka akan sangat berat, akan sangat akan banyak sekali hal yang harus dilakukan oleh orang tua ketika mereka tidak dari awal-awal ini, dari 1000 hari pertama kehidupan ini tidak memperhatikan tumbuh kembang anak mereka. Maka dari itu ini adalah hal-hal yang ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Ini adalah bahan dasar, bahan bakar, warna dasar dari pembentukan seorang pribadi, seorang individu nantinya. Di masa pandemi ini ya, kita jadi tahu mana yang mereka yang rentan dan mana mereka yang memiliki imunitas yang tinggi. Rata-rata mereka yang memiliki imunitas yang tinggi adalah dari kecilnya sudah dibangun kebiasaan-kebiasaan, mereka dari kecilnya sudah dimasuki, diberi bekal makanan atau diisi dengan bahan bakar yang baik. Inilah 1000 hari pertama kehidupan tersebut. Maka rencanakan ini masuk dalam perencanaan kehidupan juga. Nah, apa saja yang perlu disiapkan misalnya kan, mulai dari masa-masa dalam kandungan. Nah, seperti apa? Nanti mungkin ada ini topik sendiri, nanti kita akan bahas lebih dalam. Tapi setidaknya 1000 hari pertama kehidupan ini sesuatu yang harus diperhatikan bersama. Suami, istri, termasuk juga keluarga besar, termasuk juga kemudian lingkungan sekitar, termasuk juga mungkin kemudian pihak-pihak yang terkait. Karena itu kita ketahui BKKBN sangat concern untuk mengkampanyekan 1000 hari pertama kehidupan. Karena kemudian 1000 hari pertama kehidupan ini juga menentukan tidak hanya keluarga itu saja, tapi juga menentukan bangsa ini. Iya, betul sekali Coach. Menentukan bangsa ini. Kenapa kemudian ketika ada generasi yang lemah, pertama dia tidak produktif, kemudian dia akan menyedot sekali banyak anggaran untuk memperbaiki dia, merawat kesehatannya, menyiapkan ini itunya. Udah dibangun sekolahan, ternyata daya tangkapnya kurang, akhirnya ditambah lagi dengan ekstra ini ekstra itu. Karena itu kemudian 1000 hari pertama ini menjadi bagian perhatian pemerintah juga. Nah, maka sekarang pemerintah sudah bekerja, kita sebagai keluarga juga yuk sama-sama. Jadi terjadi kolaborasi, kita sebagai individu, sebagai keluarga sudah merencanakan ini, masukkan agenda 1000 hari pertama kehidupan ini dalam bagian penting dari perencanaan keluarga kita. Kemudian pemerintah juga mengkampanyekan, menyiapkan alat-alat yang dibutuhkan untuk itu.
Dan yang lebih penting lagi adalah kita akan merasakan ketika anak kita tumbuh dengan normal, tumbuh dengan baik. Emosi kita pun jadi terbantu ya sebagai orang tua. Bayangkan kalau kemudian tiap sebentar anak kita sakit. Bayangkan tiap sebentar anak kita bawa ke tempat pusat kesehatan, puskesmas. Tiap sebentar anak kita harus mendapatkan perawatan ini. Ya, mungkin kita sanggup, mungkin kita mampu, mungkin fasilitasnya ada. Tapi ya bagaimanapun ada sesuatu yang terganggu, sesuatu yang tidak nyaman yang kita rasakan ketika melihat anak kita berada di tempat yang ya dalam kondisi yang tidak baik lah, iya, kan? Betul. Saya pernah dulu ketika anak yang paling bungsu ini ya, ini karena kekurangan pengetahuan dulu mengalami atau salah perawatan ya, salah. Kita berkonsultasi ke seorang dokter spesialis anak dan mereka mengeluarkan diagnosa yang kaget kan. Kasus kayak gini dalam 1000 paling 1 yang kejadian. Wah, udah mulai kebetulan dia deg-deser ya. Karena dia adalah dokter spesialis anak yang concern dengan pernafasan, asma dan seterusnya. Ini kalau nggak gini panjang ceritanya. Mulai sekarang nggak boleh nyapu di rumah harus dipel. Wah, kemudian harus siapin AC. Begitu pulang dari dokter semua disiapkan, AC dipasang, rumah nggak disapu-sapu, dipel. Sampai kemudian pada kondisi terberatnya dia harus dirawat. Kita bawa ke rumah sakit dirawat. Hampir berapa hari dirawat di rumah sakit. Hampir setiap malam saya nunggu di sana, berapa jam sekali ada mayat keluar, anak ini meninggal. Siksaan. Semakin takut. Mungkin kita mampu untuk mengantarnya ke rumah sakit, rumah sakitnya punya fasilitas, tapi kemudian ketika berada di rumah sakit seperti tadi, mengerikan. Ya. Sampai kemudian dia keluar dan kondisinya ini batuk-batuk, anak saya yang kecil, waktu bayinya masih batuk-batuk. Lalu kita konsul seminggu sekali. Satu kali dokter ini nggak ada. Pada waktu kita harus dia ada seminar keluar kota. Akhirnya kita ganti dokter, pindah dokter. Begitu pindah dokter, apakah dokter yang kedua ini? Ini biasa. Namanya juga anak bayi. Ininya belum sempurna. Udah disinar aja. Ternyata begitu disinar, berapa kali sinar, dahaknya hilang atau apa, pokoknya yang ada menghambat pernafasan, mengganjal. Normal dan tidak ada apa-apa. Dia AC nggak dihidupin lagi, rumah disapu biasa. Nah mungkin kita bisa membawa anak kita ke pusat kesehatan atau perawatan, tapi kemudian tetap saja ada yang terganggu. Nah, maka ini kebetulan anaknya oke sebenarnya, cuman kita bukan salah ya kondisi yang memaksa kita untuk berobat kepada seseorang dokter spesialis yang kita anggap kemudian diagnosanya kurang tepat. Hanya karena mungkin kita salah juga menceritakan, hanya kita ini anak saya batuk-batuk tiba-tiba ini itu kan, tiba-tiba wajahnya berubah dan seterusnya. Kita orang tua terbawa emosi, si dokter juga berdasarkan ilmu yang dia ketahui, ada analisanya kemudian menghasilkan ini. Rekomendasinya kemudian membuat kita berhari-hari, berbulan-bulan. Waktu itu dikatakannya dalam sebulan paling yang baiknya, yang sehatnya dia paling seminggu yang nafasnya normal. Wah, udah siap, kita udah siapin nih. Dalam sebulan 3 minggu kita harus siap-siap untuk menghadapi kondisi anak seperti ini. Begitu ganti dokter, selesai ya. Cuma disinar 3 kali sinar, terapi ya, besok selesai. Nah, artinya apa keluarga genre? Bayangkan ini kondisi kita bisa. Bayangkan kalau kita nggak sanggup atau pusat kesehatannya nggak ada, fasilitasnya kurang, betapa kemudian tersiksanya kita. Maka ketika 1000 hari pertama kehidupan ini kita perhatikan, mudah-mudahan kedepannya nyaman, anaknya nyaman, tumbuh normal, di sekolah dia bergaul dengan baik, di rumah dia tumbuh dengan baik, kemudian apa yang kita ajarkan mudah ditangkapnya, kemudian apa yang dia pelajari dia sanggup melakukannya. Dan seiring waktu kita melihat perubahannya, pertumbuhannya, dan ini adalah kenikmatan yang tidak ternilai ya, kenikmatan yang tidak bisa dinilai dengan apapun ya. Melihat anak kita tumbuh normal baik, kemudian semua berjalan dengan sewajarnya. Inilah pentingnya 1000 hari pertama kesehatan ya. Sehingga kemudian apa yang terjadi?
lahirlah generasi baru terbebas dari penyakit-penyakit yang mengerikan. Lahirlah generasi baru yang memiliki imunitas yang kuat. Kita tahu sampai sekarang belum ketemu obat untuk pandemi yang sedang menyerang ini. Kita kemudian mendapatkan generasi yang produktif, kita mendapatkan kemudian generasi yang lincah, kemudian generasi yang positif. Bayangkan ke depannya negara kita seperti apa. Maka di awal kita sudah katakan berbicara tentang perencanaan keluarga adalah menentukan juga nasib bangsa ini. Betul sekali, Coach. Ini sesuatu yang bagi kita tentang anak ya. Tapi kalau kemudian anak ini anak dari sekian juta orang, mereka peduli, mereka merencanakan, mereka memperhatikan 1000 hari pertamanya, maka sekian juta itu kemudian akan menjadi generasi masa depan yang membuat Indonesia ini semakin hari semakin berjaya, seperti itu. Betul, Coach. Nah, Coach, sesuai dengan tema kita hari ini, Coach, selain dengan perencanaan keluarga, kita juga bahas tentang harapan kita untuk anak di masa depan nih, Coach. Nah, berbicara tentang anak nih, Coach, untuk masa depan tentunya kita ingin anak ini sesuai dengan apa yang ia inginkan ataupun bakat yang ia miliki pastinya ya, Coach. Yes. Nah, gimana nih, Coach, sebagai orang tua, mungkin keluarga genre di luar sana pengen tahu nih, bagaimana sih cara mendukung anak atau melihat bakat anak sedari dini, Coach, dan bagaimana kita mengapresiasi tersebut gitu. Oke, baik Dila. Keluarga genre, nah ini juga dari awal harus kita ketahui bersama, kita sadari setiap orang itu adalah unik. Nah, anak kita memiliki keunikannya juga. Yang terjadi, sering terjadi adalah orang tua kemudian memaksakan dirinya kepada anaknya. Betul. Ya. Ada orang tua yang punya hutang masa lalu, bukan hutang rupiah, tapi hutang impian. Ini bener banget sih, Coach. Lalu impiannya ini, hutangnya ini disuruhnya anak yang bayar. Betul. Orang tuanya dulu nggak sempet kuliah, sekarang anaknya dipaksa kuliah. Padahal tidak, ya bagi beberapa orang tertentu nggak mesti kuliah ya. Dia bisa masuk ke kursus-kursus atau apa sudah cukup mungkin ya. Karena ada beberapa kondisi. Pertama, kondisinya mungkin secara ekonomi nggak mampu. Tapi kemudian saya pengen kuliah dulu waktu kecil nggak mampu. Sekarang anak saya caranya dia harus kuliah. Secara ekonomi mungkin dia belum mampu juga. Hanya dipaksakan untuk berhutang, menjual ini, menjual itu. Kasihan juga kan. Nah, jangan sampai kemudian kita jadi orang tua yang memaksa anak kita membayar hutang kita. Nah, atau kebalikannya, ya, anak kita menjadi lepas, gitu kan? Dilepaskan saja, pokoknya udahlah, nggak boleh kita ini nih. Nah, yang terjadi kemudian anaknya dibebaskan, nggak ada kontrol segala macam karena merasa dulu dia waktu kecil dikontrol berat, jadi terbatas. Nah, maka sekarang anaknya, maka yang penting kita lakukan sekarang adalah kita miliki ilmunya. Mengenali anak kita, Anak kita memiliki kecenderungan seperti apa, lingkungannya seperti apa. Oke, dia cocok untuk kuliah. Oke, maka kita usahakan kuliah. Maka tadi kita katakan perencanaan pun secara ekonominya kita sudah merencanakan, anak saya mau kuliah nih. Bahkan mungkin dia butuh dia cocok untuk menjadi pengajar, maka dia butuh sekolah sampai S2, S3 misalnya kan. Maka secara ekonomi kita sudah siapkan kebutuhan dia untuk pendidikannya. Oke, dia cocoknya dalam berbisnis nih, maka secara ekonomi pun kita siapkan untuk modal usaha dan segala macam. Maka mengasuh anak tidak semata sebatas memandikannya, memberi makannya, tidak sebatas mengganti popoknya, tidak sebatas kemudian menyiapkan mainan-mainan buat dia, tapi juga menyiapkan masa depannya. Ya, karena bagaimanapun sampai kapanpun dia akan menjadi anak kita. Sampai kapanpun ketika dia hidup tumbuh besar nanti dia akan menjadi apakah beban bagi negara, beban bagi lingkungan, atau beban bagi keluarga, atau justru dia adalah bagian yang membangun negara ini, membangun keluarga kita, mengharumkan nama keluarga kita. Dimulai dari sekarang, dimulai dari perencanaan yang kita buat hari ini. Betul. Maka ilmui sekali lagi ilmui. Maka program kita ini juga bagian dari proses pendidikan buat orang tua, menyiapkan dimulai dari menentukan tadi kapan usia menikah dan seterusnya, dan kemudian kita mengenali fungsi-fungsi keluarga, lalu kemudian kita menyadari pentingnya 1000 hari pertama kehidupan, lalu kita juga menaruh harapan kepada anak-anak kita dengan catatan bukan membayar hutang.
bukan membayar hutang impian orang tua, ya, atau bukan juga kemudian memaksakan kehendak kita kepada anak. Nah, lalu yang terbaiknya ada apa? Bagaimana? Yang terbaiknya adalah mengilmuinya itu semua. Seiring waktu nanti ada perubahan dari anak kita. Seiring waktu ada perubahan dari apa? Dari lingkungan kita. Seiring waktu akan ada perubahan dari apa? Perubahan dari kebijakan yang ada. Siapa menyangka misalnya kan saat ini ada teman itu secara ekonomi mampu menyekolahkan anaknya pun mampu gitu kan. Tapi kondisi tidak memungkinkan buat dia menyekolahkan anaknya ke luar negeri. Betul. Ambo ingin anak Ambo kuliah disebutnya satu negara ya, ke situ kan. Ya gimana lagi kan? Jangankan keluar negeri, keluar kota aja belum. Susah. Ya agak panjang ceritanya ya. Betul. Nah, akhirnya dia datang untuk bantu karena kan kebetulan saya alumni Australia. Ini gimana caranya kuliah di ini bla 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 bla. Ya tunggu dulu lah, kan sabar dulu. Selesaikan alek kadang dulu. betul Coach. Ya, nah, maka ini sebagai orang tua dengan mengilmui kita bisa oke, kondisi sekarang belum memungkinkan buat dia untuk ke luar negeri. Nah, keluarga genre ilmu sekali lagi. Karena dengan ilmu kita bisa memprediksi masa depan, kita menyampaikan masa depan dengan ilmu. Seperti itu Dila. Oke, luar biasa sekali Coach. Ya ampun, dari tadi kita bahas perencanaan, belum lagi 8 fungsi keluarga, 1000 HPK, dan banyak banget nih ilmu yang mungkin udah diserap sama keluarga genre semua ya. Dan di akhir nih Coach, kita minta closing statement Coach. Bagaimana tentang pembahasan kita mengenai perencanaan kehidupan berkeluarga ini Coach? Oke, baik Dila, keluarga genre sekali lagi, keluarga rumah tangga itu ibarat kapal. Sudah pasti dia harus berlayar, sudah pasti dia harus masuk dalam air, bukan ke jalan, bukan ke gunung, itu bukan kapal, namanya mobil. Karena dia kapal, maka kita harus siapkan dari sekarang kemungkinannya. Ada air, ada gelombang, ada angin, ada karang, kemudian ada kebocoran, kemudian ada penumpang. Rumah tangga demikian juga. Ada perjalanan yang harus kita jalani, ada anggota keluarga yang harus kita hadapi, kita atur, kita edukasi. Ada kemudian permintaan, tuntutan yang semakin hari semakin bertambah. Maka tanpa perencanaan sangat boleh jadi kita kemudian akan menghadapi kondisi yang serba gelagapan ya. Kita gerasa gerusu, nggak menentu. Maka dengan merencanakan kehidupan berkeluarga, kita akan merasakan bagaimana kemudian setiap peran yang kita jalankan menjadi sesuatu yang penuh dengan kenikmatan. Bahkan sangat boleh jadi dengan demikian kita semakin bersyukur, dengan semakin bersyukur semuanya menjadi semakin mudah. Maka rencanakan kehidupan berkeluarga dan ilmui setiap langkah-langkah yang akan kita lakukan. Maka insya Allah kita sama-sama berdoa semoga kita mendapatkan kemudahan dalam menyusun rencana kehidupan berkeluarga. Kemudian kita diberi kekuatan dalam menjalankan fungsi keluarga yang 8 tadi. Dan lalu kita juga berharap semoga kita selalu dituntun dalam menjaga, memperhatikan pentingnya 1000 hari pertama kehidupan anak-anak kita. Dan kalau semua sudah terlanjur terjadi, belum terlambat untuk memperbaiki, diawali dengan mengilmui. Mungkin itu Dila. Oke, terima kasih banyak Coach atas ilmu luar biasanya, dan banyak sekali keluarga genre yang sudah kita serap dari tadi. Semoga ini bermanfaat untuk keluarga genre semua, dan semoga di lain kali bertemu kembali Coach. Ini kabarnya 6 episode berturut-turut ya Coach. Yes, mudah-mudahan. Kita punya materi-materi yang berbeda ya Coach ya. Yes. Dan ilmu-ilmunya akan kita update nanti dengan kasus-kasus, mudah-mudahan seperti itu. Oke, siap. Dan keluarga genre mungkin yang penasaran banget nih tentang ilmu parenting dan juga consulting segala macam, boleh banget nih follow Instagramnya Hasbi Parenting Institute punyanya Coach Hasbi. Dan juga ada di YouTube keluarga genre, boleh banget kepoin. Nah, di sana banyak banget nih ilmu yang bisa keluarga genre serap. Dan nantinya kalau misalnya punya pertanyaan, nah boleh banget nih drop question di YouTube-nya Coach Hasbi. Oke, terima kasih keluarga genre yang udah dengerin kita di Dialog Keluarga Indonesia Tersenyum. Dan buat radio afiliasi kita, terima kasih sudah merelay kita. Semoga informasi-informasi yang Coach Hasbi sampaikan tadi dapat bermanfaat untuk kehidupan kita. Sekali lagi terima kasih Coach Hasbi, dan sampai
Sampai jumpa di lain waktu, Coach. Keluarga Genre, jangan kemana-mana, tetap stay tune di Genre Radio 107,9 FM karena setelah ini Dila masih nemenin keluarga Genre di program Kecintaan Kita. Salam genre, salam remaja genre, sehat, cerdas, ceria. Genre Sumatera Barat, saatnya yang muda yang berencana. Berencana itu